UFC seru kembali hadir di tan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menganggungkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu di kelasnya. Salam Sport One, salam boom boom boom. Apa kabar para pencinta UFC seru? Senang sekali saya Intan sama Dina dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program UFC Seru TV One. Dan hari ini akan ada 3 pertarungan panas yang akan kami sajikan untuk menemani minggu malam Anda. Tentunya untuk mengobati rasa penasaran pecinta mixed martial art di kelas dunia. Dan di partai pertama akan ada Duško Todorovic yang menghadapi Jordan Wright di kelas middleweight. Dan kami juga akan ada Alonzo Menifield versus Misha Cirkunov di kelas light heavyweight. Dan di partai utama kita yang juga pastinya dinanti-nantikan ada di kelas women's flyweight antara Alexa Grasso versus Viviane Araujo. Dan pastinya seperti yang tadi sudah terlihat di layar kaca Anda, saya tidak sendirian karena sudah ada komentator kita, Bung Deddy Nugraha. Halo Bung Deddy, apa kabar? Halo, selamat malam Intan. Bung Deddy tadi kayaknya sampai kaget ya. Iya. Ada suara bung bung bung. Itu kenceng ya. Tapi itu bakalan kenceng dan sama fantastisnya sama fight kita pada malam hari ini Bung Deddy. Dan tadi kan udah saya bocorkan di bout kita yang pertama akan ada Duško Todorovic versus Jordan Wright. Ini di kelas middleweight. Ini menarik sekali kalau kita berbicara mengenai Duško terlebih dahulu ya. Duško ini juga menguasai stand up dan juga ground fighting. Ini artinya memiliki basic yang cukup kuat Bung Deddy. Betul, jadi Duško ini adalah petarung yang bisa dibilang juga memiliki rekor amatirnya yang 10 kali menang. Rekor amatir di MMA dia 10 kali menang, nggak pernah terkalahkan ya Intan ya. Betul, dan ya yang menariknya lagi juga ya walaupun dia backgroundnya kebanyakan stand up, tapi dia juga seorang pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Tentunya dia juga memiliki teknik-teknik pertarungan di bawah yang baik. Sangat baik ya. Dan juga kalau kita melihat dari usianya, ini berada di usia emas ya Bung Deddy. Ini kita akan sama-sama saksikan. Ini dia grafis kuda fighter berusia di 28 tahun. Ini artinya usia emas bagi seorang fighter. Betul ya, jadi usianya yang masih di bawah 30 dan tentunya juga rekod dari pertandingan dia sebelumnya juga ini merupakan bisa dibilang peak conditionnya ya, kondisi puncak dari seorang petarung adalah di usia seperti di bawah 30 tahun seperti itu Intan ya. Tapi Bung Deddy dan juga pemirsa kita juga bisa menyaksikan ya bahwa ini lawannya yang dihadapi ada Jordan Wright yang juga memiliki sabuk di kelas karate dan juga pencak silat. Betul, dan kalau kita lihat dari timnya Jordan sendiri, dia berasal dari Dynamics MMA dan saya tahu salah satu pelatih dari Dynamics MMA adalah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu juga, namanya Henry Atkins. Jadi saya rasa juga Jordan ini sendiri adalah petarung yang bisa dibilang walaupun dia background dasarnya adalah seorang petarung stand up, tapi kembali lagi dia juga bertarung, dia juga berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dengan Henry Atkins seperti itu ya. Nah Bung Deddy, tapi kalau Bung Deddy sendiri melihat keistimewaan dari Jordan ini apa Bung Deddy? Ya, jadi tentunya kekuatan dari kedua petarung ini bisa dibilang adalah di strikingnya, yaitu kalau Jordan sendiri juga dia pemegang sabuk coklat karate dan kemudian juga dia juga berlatih pencak silatnya Intan ya. Dia pemegang sabuk coklat pencak silat dan juga petarung yang bisa dibilang aktif dari bertanding di event-event MMA baik amatir maupun profesional. Jadi saya rasa dari kedua petarung ini dari segi pengalaman ya kita bisa lihat dari rekornya. Jordan sendiri saat ini berada di 12 kali menang dan 5 kali kalah. Ya, ini menarik sekali dan langsung saja Bung Deddy dan juga pemirsa kita saksikan Duško Todorovic menghadapi Jordan Wright. Dari studio kami ucapkan selamat. Right here, big hook. Already sits Cirkunov and then he follows up with the right uppercut. You know,
Ini dia Duško Todorović mampu memenangkan bout ini dengan ground and pound. Bung Deddy, tadi kita bisa melihat ya, padahal sepanjang ronde pertama sebenarnya Jordan lebih mendominasi. Betul, dari ronde awal kalau kita lihat Jordan lebih mendominasi dengan teknik takedown awalnya Intan. Kemudian ground control yang baik, posisinya selalu dapat top game. Tapi di sini kita lihat di akhir ronde kedua nih ya, teknik ground and pound yang dilakukan oleh Duško dan cukup menarik bahwa dari mereka mencoba untuk jual beli pukulan dua-duanya, tetapi lebih banyak akurasi pukulan yang masuk adalah justru dari Duško seperti dari itu ya. Duško, sampai akhirnya dapat menang ground and pound dari mount position. Ya, tadi menarik sekali. Tadi Bung Deddy sampai bilang seru banget pertandingannya. Betul. Ya Bung Deddy, ini di bout kita yang kedua juga tidak akan kalah seru. Akan ada Alonzo Menifield menghadapi Misha Cirkunov. Ini menarik sekali ya. Ini fighter dari USA akan menghadapi fighter dari Kanada dan menariknya Misha ini juga memiliki black belt Brazilian Jiu-Jitsu. Betul ya. Misha ini sendiri adalah emang petarung yang bisa dibilang jauh lebih aktif dibandingkan oleh Alonzo itu sendiri dan dia berasal dari Extreme Couture Team yang dimana tim ini dibangun oleh Randy Couture ya, salah satu mantan juara UFC sebelumnya. Ya, dan ini grafis kedua fighter Bung Deddy, kalau kita melihat dari usia keduanya tidak terpaut cukup jauh ya, cukup jauh beda 1 tahun, tapi pengalaman lebih dikuasai oleh Misha tadi Bung Deddy katakan. Betul sekali ya, dari segi pengalaman dia dan Misha sendiri juga petarung yang bisa dibilang dari baik amatir maupun profesional juga cukup aktif ya, ya walaupun sebelum dia bertanding di UFC di event WEC dia juga pernah memenangkan beberapa kali pertandingan di sana. Ya, dan kalau kita bisa melihat ya rekor pertarungan keduanya juga ini sangat baik ya Bung Deddy. Kalau kita melihat dari Alonzo ini dari 16 kali bertarung, 13 kali didominasi dengan kemenangan. Betul. Jadi 13 rekornya adalah 13 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali draw ini yang dipegang oleh Alonzo, dan sedangkan untuk Misha sendiri adalah 15 kali menang dan 9 kali kalah. Iya, ini dia kita sudah bergabung ke arena dan langsung saja Bung Deddy dan pemirsa kita saksikan Alonzo menghadapi Misha. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Okay, let's take a look at some of the replays here. Both women throwing big shots. Neither one really landing super clean there. There's a nice left body kick, and the left kick was very accurate. Pemirsa, tadi sudah kita saksikan bout yang kedua yang dimenangkan oleh Misha Cirkunov dengan TKO. Bung Deddy, ini kalau kita melihat sebenarnya di ronde awal seharusnya lebih mendominasi ya Alonzo ya. Tapi kita lihat Bung Deddy tuh, Alonzo mampu. Dari segi awal kita emang bisa lihat bahwa Alonzo ini memiliki striking yang jauh lebih akurasinya lebih tinggi ya Intannya, dari footworknya, dari kombinasi pukulan, terutama dia banyak melakukan pukulan ya seperti ini, haymaker atau juga dengan kombinasi hook kiri dan kanan ya, dan itu juga dia sudah lakukan dari awal-awal fight dan sampai akhirnya berhasil masuk juga nih Intan. Kita lihat hook kirinya satu, kemudian kanan, dan ini menyebabkan Misha sendiri udah langsung jatuh dan KO sepertinya. Dia pukulan pertama satu, kedua, nah ini yang bikin dia jatuh, ketiga dilanjutkan, terus akhirnya referee memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Kedua Nah ini dia, kita bisa melihat ya bagaimana memang strategi Bung Deddy yang dilakukan akurat ya. Akurasinya sangat baik sekali ya dari segi pukulan jauh, karena mungkin Misha sendiri emang lebih banyak backgroundnya adalah sebagai seorang wrestler ya, dan Alonzo sendiri memang jauh memiliki striking yang lebih baik dibandingkan jadi kita bisa melihat ya hanya cukup 1-2 pukulan saja. Betul. Bisa langsung membuat tumbang. Luar biasa sekali. Nah Bung Deddy, ini yang udah dinanti-nantikan ya, ada 2 wanita tangguh pastinya yang akan kita saksikan di main event kita antara Alexa Grasso versus Viviane Araújo. Wow, ini seorang champions di kelas women's flyweight. Ya, dan Misha sendiri adalah petarung yang baru saja menjadi juara ini Intan. Kemarin kalau kita lihat di fight terakhirnya dia berhadapan dengan Valentina Shevchenko, luar biasa, dan yang saya menariknya adalah
Alexa sendiri petarung yang justru semakin dia bertanding, semakin kita lihat ada peningkatan teknik baik permainan atas maupun permainan bawah, dia jauh semakin meningkat gitu dari strategi dia bertanding melawan Valentina yang belum pernah mempertahankan gelar sabuknya sebanyak 7 kali, dan dia bisa mengalahkan dengan menggunakan teknik cekikan seperti itu. Dan ini kita lihat grafis dan juga data kedua fighter, di mana kita tahu ini Alexa ini berusia 29 tahun tapi pengalamannya cukup banyak, Bung Deddy. Betul ya, kalau kita lihat dia total adalah 19 kali bertanding sejauh di MMA karirnya dia, dan dengan rekornya 16 kali menang dan hanya 3 kali kalah seperti itu. Sedangkan untuk Vivian sendiri dia memiliki rekor bertanding sebanyak 16 kali, tapi dengan rekor 11 kali menang dan 5 kali kalah. Jadi ya ini cukup, kalau bisa dibilang mungkin Alexa lebih unggul dari segi pengalaman bertanding ya. Tapi keduanya adalah petarung yang saya rasa cukup bergengsi di kelasnya. Bung Deddy, ini kalau menarik keduanya sebenarnya memiliki rekor atau background BJJ ya, tapi di pertarungan ini justru lebih banyak striking. Ini bagaimana menurut Bung Deddy melihat fighter yang memiliki background BJJ tapi saat pertandingan justru lebih banyak striking? Ya, karena tentunya kedua petarung goalnya adalah untuk mencoba melakukan bertanding dengan posisi bertarung di atas seperti dulu ya Intan ya. Kalau kita lihat pasti mulai dari berdiri dan kombinasi pukulan, tendangan, dan kedua petarung ini bisa dibilang memiliki, Alexa sendiri adalah petarung yang justru memiliki boxing skillsnya luar biasa sekali baik. Begitu juga Vivian, kemudian dia juga memiliki teknik striking yang sangat baik. Sedangkan kalau dibilang level untuk Brazilian Jiu-Jitsu-nya mereka juga berimbang. Ya, baiklah pemirsa dan juga Bung Deddy, kita langsung saja bisa melihat di layar kaca kedatangan kedua fighter. Ini menarik, Bung Deddy, bagaimana banyak yang menantikan fighter ini. Betul ya. Ya, baiklah pemirsa dan juga Bung Deddy, langsung saja kita saksikan main event kita. Alexa Grasso menghadapi Vivian Araujo. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Araujo more known for. All right, here's how it went down by the numbers. Significant head strikes in favor of Grasso. Really, the striking numbers mostly in favor of Grasso. Melelahkan, Bung Deddy. Ya, betul sekali ya. Jadi memang kedua-duanya Alexa sendiri jauh memiliki striking yang jauh lebih baik ya dibandingkan oleh Vivian sendiri. Ya, kita lihat dari fight yang awal-awal fight itu selalu kita lihat striking baik pukulan, tendangan, itu semua Alexa Grasso lebih unggul. Memang game plan-nya adalah Vivian Araujo sendiri adalah lebih comfortable untuk bermain mencoba untuk melakukan takedown dari game dan mengalahkan dengan teknik ground and pound di bawah nih, tapi ini kita bisa melihat sekalian ya, Bung Deddy ya. Ya, di sini kita lihat, tapi kembali lagi pukulan-pukulannya jauh lebih banyak yang masuk. Kita lihat dari Alexa Grasso punya pukulan, dan hanya di ronde kedua atau ketiga Vivian sendiri berhasil mendapatkan takedown dan melakukan beberapa mendominasi teknik di ground controlnya. Tapi kalau kita lihat dari semua pukulan-pukulan yang masuk, striking, footwork, kemudian juga tendangan, inside low kick, semuanya jauh didominasi oleh Alexa Grasso ya. Dan ya kembali lagi emang beberapa kali mencoba ya. Kita lihat ya body shot juga. Ya. Bung Deddy, ini kan menarik ya, keduanya tadi kita sudah sempat bahas di awal bahwa keduanya punya background BJJ tapi tidak keluar ya. Betul. Walaupun tadi memang dikatakan Vivian berusaha ya untuk men-takedown, tapi sepertinya memang Alexa lebih nyaman di stand up fighting. Kenapa? Betul ya. Jadi sebenarnya Alexa sendiri di sini dia lebih banyak menggunakan BJJ-nya adalah hanya untuk mencoba untuk melakukan counter takedown ya. Jadi setiap kali Vivian mencoba melakukan takedown, dia hanya mencoba untuk melakukan counter supaya dia bisa kembali bermain dengan teknik-teknik stand up-nya seperti pukulan, tendangannya, semua itu dia lakukan untuk itu. Hanya di ronde kedua atau ketiga tadi berhasil ada teknik pass guard, dapat posisi side control seperti itu. Dan
Tapi selebihnya dari itu, memang Alexa up, ya. sendiri boxing skillsnya luar biasa banget. Pukulan-pukulannya banyak yang masuk dan makanya kalau nggak aneh kalau kita lihat bahwa ini keputusannya dimenangkan dengan unanimous ya. Jadi 3 juri memutuskan semua kemenangan angka itu untuk Alexa Grasso seperti itu ya. Ya, ini menarik sekali ya, Bu. Ya. Jadi ini bahwa juga di beberapa pertandingan terakhir Alexa Grasso selalu mendominasi dan memenangkan Iya. pertarungan ya. Dan Iya. memang ini berarti kecerdikan sendiri dari Alexa yang bisa melihat bagaimana kelemahan dan juga kelebihan dirinya untuk Iya. melakukan teknik di Betul. pertarungan kali ini. Betul, yang tadi seperti Intan katakan bahwa Vivian sendiri adalah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, luta livre. Kemudian dia sangat jauh memiliki pengalaman yang lebih banyak di pertarungan di bawah seperti itu. Sedangkan Alexa sendiri hanya pemegang sabuk ungu Brazilian Jiu-Jitsu dan tentunya dari segi skills permainan di bawah kita bisa lihat bahwa Vivian jauh lebih baik. Jadi game plan dari seorang Alexa Grasso ya udah tetap bermain di atas Di atas seperti itu ya, sih, luar Tan. biasa Ya, sekali Bung betul. Deddy. Ini memang game plan yang sangat baik Ya. dari Alexa Grasso yang mampu akhirnya memenangkan, dan kali ini Alexa Grasso di pertarungan setelahnya mampu memegang champions ya di Betul, kelas women's betul. flyweight. Ya, dan saat ini juga kita lihat dia berhasil mengalahkan Valentina Shevchenko Ya. yang dimana adalah petarung yang di flyweight belum pernah ada yang bisa mengalahkan Ya. dia seperti itu. Ya, kan? Iya, menarik sekali Bung Deddy Wigraha. Ya. Ini kebangkitan fighter-fighter wanita ya. Betul. Saya Luar biasa. sebagai wanita turut bangga. Ya. Bung Deddy, terima kasih banyak atas analisisnya, Sama-sama, sangat luar biasa. Intan. Ya. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan UFC Seru TV One. Jangan lupa untuk terus saksikan UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam, pastinya hanya di TV One. Dan pemirsa pastikan jangan pindahkan channel TV Anda karena akan ada Bundesliga yang akan dipandu oleh rekan saya Bung Bagus, Harasyam, dan juga Bung Tommy Welly. Akhir kata, saya Nasa Madinah mewakili Bung Deddy dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam Sport One, salam boom boom boom. Terima kasih Bung Deddy. Thank you.